wabarakatuh. Yang Allah muliakan, Bang Dedi, Bang Riza, panggil abang aja karena masih muda, ya, insyaallah. Dan semua jajaran direksi, semua pejabat di Bank Muamalat, keluarga besar, yang malam ini saya merasa bahwa ini seperti sudah Ramadan, ya, suasananya suasana Ramadan. Saya tadi usul ke Bang Dedi, gimana kalau ini setiap bulan, sehingga terasa bahwa kalau ingin merasakan Ramadan sepanjang tahun, datang ke Masjid Muamalat. Masya Allah. Nah, seperti ini indahnya syariah, ya. Di syariah itu indah banget, karena sebetulnya yang paling penting dalam hidup itu kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang Allah muliakan, saya mungkin nggak bisa berpantun, ya. Gimana cara berpantun? Insya Allah. Bermain silat, apa gimana ya? Bermain silat di Briguren, Masya Allah. Di Bank Muamalat terasa di pesantren, Masya Allah. Allah Akbar. Jadi teman-teman semua, ada dua istilah dalam Islam yang sebenarnya kita harus selalu ingat, bahwa syariat yang Allah turunkan itu ada dua dimensi. Yang pertama syariatullah, yang kedua sunnatullah. Ini dua-duanya ini bagian dari sistem alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, dan kita sebagai hamba Allah termasuk yang pertama-tama mengenal dua istilah ini, istilah syariatullah, istilah sunnatullah. Nah, karena tema kita tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dan bagaimana kita hidup seperti hidupnya Rasulullah SAW, yaitu kita hidup di zaman yang jauh, ya, di mana Rasulullah SAW sudah memberikan klarifikasi bahwa paling baiknya zaman dan zaman yang hidup mendekat kepada Rasulullah SAW. Khairul quruni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Paling baiknya generasi adalah generasi pada zamanku, kata Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang hidup bersama sahabat, yaitu tabi'in. Setelah itu generasi yang hidup bersama para tabi'in, yaitu tabi'in. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, teman-teman, kata al-khairiyah, khairul qurun, paling baiknya generasi, ternyata ukurannya bukan fasilitas, tetapi adalah integritas, yaitu akhlak, kepribadian, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman Nabi tidak ada fasilitas secanggih yang kita punya sekarang. Di sana pada waktu itu tidak ada kecanggihan teknologi, kecanggihan sosial media, tidak ada pada zaman itu. Tetapi Nabi sudah memberikan definisi bahwa pada zaman itu adalah tetap terbaik. Dan kita semua sekarang tidak bisa menghindari dari zaman itu. Kita harus mengukur diri kita, benarkah kita hidup sekarang ini dengan segala kemudahan yang kita miliki dan fasilitas yang Allah sediakan? Masihkah kita mempunyai kepribadian seperti kepribadian yang terbaik itu, generasi terbaik itu, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Setelah kita teliti secara mendalam, ternyata
mereka hanya ngambil satu, ya, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, yaitu bahwa mereka hidup bersama Quran. Asal muasal dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ibunda Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi dari sini kita paham bahwa makna al-khairiyah, generasi terbaik itu ukurannya adalah sejauh mana kita semua ini dekat dengan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, hidup seperti yang Al-Quran ajarkan, berusaha sebagaimana Al-Quran tuntunkan, punya karakter seperti yang Al-Quran pandukan. Nah, itulah sebetulnya makna al-khairiyah. Karena itu ada salah seorang ulama ketika menggambarkan generasi sahabat, mereka ulama ini mengatakan hum jilun Qur'aniyun faridun. Generasi sahabat itu adalah generasi Al-Quran yang langka. Dikatakan lagi dalam ungkapan yang lain, hum Quran yamshi. Mereka adalah Al-Quran berjalan. Dalam riwayat disebutkan bahwa yusma' min buyutihim sautul kadawin nahl. Kalau kita melewati di gang-gang, di rumah-rumah para sahabat, kita akan mendengar suara mendengung seperti suara lebah, dan ternyata itu adalah suara para sahabat membaca Al-Quran setiap hari di rumah-rumah mereka. Nah itu teman-teman, ternyata spirit itu yang harus kita hidupkan kembali. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, ketika kita sudah bersama Quran, maka otomatis kita akan menjadi generasi terbaik. Saya teringat ya, karena pekerjaan saya setiap tahun selalu menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI, dan selalu banyak keajaiban-keajaiban yang menunjukkan, dan rata-rata para peserta Hafiz itu bukan adanya ustaz, tapi macam-macam. Ada anaknya seorang pembantu rumah tangga, seorang polisi, seorang pemulung. Itu luar biasa, dan Allah yang milik. Dan terakhir yang masih terus sampai sekarang, kita masih ingat ya, ada seorang anak bernama Najah di Lombok yang baru-baru ini ibundanya wafat. Najah ini dikenal sebagai seorang peserta hafiz yang mempunyai penyakit namanya cerebral palsy, lumpuh saraf otak, dan sampai sekarang dia belum bisa baca normal, juga tangan belum bisa bergerak dengan normal, sehingga bergerak tanpa terkontrol, kaki pun juga demikian, sehingga dia harus selalu berjalan di atas kursi. Nah, tapi subhanallah, sang ibu, dia seorang dosen dan bapaknya seorang profesional, dia bekerja di perkantoran. Teman-teman, apa yang terjadi? Najah ini ketika pertama kali kita ketemu, dia nampak seperti tidak mampu tampil, tapi subhanallah, Allah yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Al-Quran ternyata cocok untuk
semua anak Adam kalau dia mau bersahabat dengannya. Setiap hari sang ibu dengan sabarnya menemani anaknya ini. Tujuannya dia sebetulnya bukan ingin menjadikan anaknya hafiz. Tujuannya ingin supaya anaknya sembuh. Maka dibacakan Quran setiap hari. Tapi ibu memberitahukan, Najah ini halaman sekian dan ini nomor ayat sekian. Maka Najah mendengarkan pakai HP. Dan setiap hari Najah mengulang-ulang itu hafalan sampai 30 juz Al-Quran selesai. Dan Najah hafal dengan nomor halamannya dan nomor ayatnya. Saya sebagai juri ketika itu sangat kaget, karena kita sebut nomor halaman dan nomor ayat, dia langsung menyebut ayatnya tanpa salah sama sekali dan tanpa ragu sama sekali. Ketika kita coba tes, kita menyalahkannya, Najah mengatakan kamu yang salah, aku yang benar. Silakan dia. Jadi itulah kekuatan hafalan Najah. Kalau ada orang menyalahkan, dia mengatakan kamu yang salah, tapi aku yang benar. Saking yakinnya bahwa dia itu benar. Dan benar, ketika ada salah satu mengoreksi, dia mengatakan bahwa ternyata yang mengoreksi yang salah. Sampai seperti itu keyakinan bahwa dia benar hafal. Nah, kita para juri pernah mengoreksi dia hal yang memang dia terbatas, tidak mampu, karena memang dia tidak bisa melafalkan dengan sempurna ya, dari segi pelafal huruf, sebab dia masih dalam kondisi bebas. Nah, pernah kita memperbaiki makhraj hurufnya, dia menangis dan berjuang 24 jam jangan sampai salah lagi apa yang dia baca, sampai seperti itu. Sang ibu kaget, gak pernah mengajarkannya, gak pernah memaksanya, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan sekarang anak Najah semua orang memuliakannya dengan segala keterbatasannya. Perhatikan, semakin seorang bersama Quran, semakin Allah muliakan. Bayangkan sebuah generasi di zaman Nabi yang mereka secara fasilitas tidak punya kehebatan seperti kita, tapi Nabi menyebutkan bahwa ini generasi terbaik. Sekali lagi, bukan karena fasilitas, tapi karena integritas, karena kejujuran, kepatuhan, ketaatan, dan kesungguhan bersama Al-Quran. Singkat cerita, Najah sekarang sudah hafal terjemahan 30 juz juga. Jadi kalau kita ini menarik kalau sama Najah dijadikan juga misalnya duta bank muamalat misalnya, karena ini anak ajaib ya, sebagai anak Al-Quran, dan kita jadikan misalnya bahwa kita sedang berjuang untuk membawa umat ini semakin dekat kepada Al-Quran, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini teman-teman, sebetulnya gini, bicara syariat bukan segera transaksi. Syariat itu ya iman, syariat itu ya akhlak, gitu. Saya pernah bertemu dengan salah seorang, dia menawarkan produk syariat. Terus kemudian dia datang ke rumah, dia nggak pakai jilbab, dia pakai rok pendek. Terus saya bertanya, dia bicara fasih sekali, bicara tentang produk syariat dengan istilah-istilah Arabnya dihafal. Terus saya tanya, kamu menawarkan syariat, yang kamu tampilkan nggak syariat? Kamu nggak menutup aurat? Syariat itu bukan sekedar sebuah kata-kata. Syariat itu bukan produk. Syariat itu kehidupan. Maka semakin seseorang
menjadikan sebuah syariat itu kehidupan, maka dia pasti semakin berkah. Dan apapun persaingan apapun, satu saat Allah akan tunjukkan bahwa manusia pasti akan membutuhkan syariat. Dan akhir-akhir ini semakin canggih sebuah teknologi, semakin nampak bahwa kehidupan manusia secara umum semakin jauh dari syariat, mereka semakin sengsara. Sebaliknya, semakin mereka bersama syariat, bersama apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan, mereka semakin maju. Contoh, di sebuah perusahaan di Amerika pernah diadakan eksperimen. Beberapa tahun terakhir mereka mengenal sistem bahwa dipisah antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Setelah dipisah, ternyata perusahaan itu semakin meningkat, bukan 100%, 1000%. Produktivitasnya semakin meningkat. Setelah dicek, ternyata benar bahwa ketika tahun-tahun sebelumnya perusahaan ini menggunakan sistem campur karyawan perempuan dan laki-laki di dalam kantor, banyak waktu kebuang. Jadi banyak yang hanya ngobrol dan kemudian sedikit ke cermin melihat yang laki-laki merapikan rambutnya, yang perempuan memperbaiki lipstiknya. Dan itu makan waktu 1 jam, setengah jam, dihitung dalam sehari berkali-kali. Nah, begitu dipisah, ternyata yang laki-laki gak mikir itu, sudah gak mikir dia ke cermin, gak mikir tentang masalah rambut, dan sudah kerja langsung ke kantor, langsung kerja dan sesuai dengan target. Yang perempuan jadi perhatikan. Jadi ini contoh bahwa, dan ini hasil penelitian ilmiah, ketika ikut apa yang Allah ajarkan, bukan hanya sebuah ketenangan di dapat manusia, tetapi juga dia akan terbantu untuk mencapai sebuah produktivitas yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya dia perlakukan. Nah, ini artinya apa? Bahwa sebetulnya manusia itu gak bisa menghindar dari pandangan Allah, karena Allah yang menciptakan kok. Kata Allah, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Kata Allah, ketahuilah bahwa aku yang menciptakan kamu manusia. Aku tahu kebutuhan kamu. Kamu gak bisa menghindar dari aku. Kamu harus ikut aku. Gak bisa kamu ngarang-ngarang sendiri, gak bisa kamu menjauh dari aku, gak bisa. Bahkan dalam diskusi dikatakan begini, ya Bani Adam, wahai anak Adam, anta turid wa ana urid. Kamu punya kemauan, aku juga punya kemauan. Fa'in radita bima urid. Kalau kamu rela ikut aku, ikut panduan, kafaitu kalimati, aku akan turun tangan untuk mengurus kamu. Perhatikan teman-teman. Kalau kamu rela tunduk kepadaku, ingat teman-teman, jangan diartikan bahwa syariat produk. Mohon, syariat itu kehidupan. Makanya ketika kita malam ini berkumpul seperti ini, benar yang terasa pertama kali kita merasa di Ramadan, yang terasa bahwa jiwa kita terasa hidup, bahwa kita ingin menjadikan syariat ini bukan sebuah produk, tapi sebuah kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti ini maka harus diulang-ulang, karena memang kita nggak bisa menghindar dari itu. Maka kata Allah, kalau kamu ikut aku akan turun tangan mengurus kamu. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa illa, tapi kalau kamu tidak mau ikut aku akan bikin capek kamu dengan usahamu sendiri, dan aku tidak akan ikut membantu kamu, dan kamu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang aku takdirkan. Perhatikan.
Jadi teman-teman, sekali lagi, syariat itu bukan sekedar sebuah penampilan, tapi juga sebuah keyakinan bahwa kita yakin yang mengatur rezeki itu Allah gitu. Bahwa seketat apapun sebuah persaingan, ketika Allah menghendaki kemenangan sebuah syariat, maka Allah akan memenangkannya. Contoh misalnya dalam kehidupan zaman Nabi, hampir semua peperangan dalam Islam selalu jumlah orang Islam lebih sedikit, dan selalu persenjataan orang Islam lebih sedikit, dan selalu perbekalan orang Islam lebih sedikit. Di perang Badar orang kafir 1000, orang Islam 13. Orang kafir persiapan perangnya sangat lengkap, pasukan berkudanya lengkap, jumlahnya banyak. Orang Islam nggak bawa pedang ketika itu karena mereka waktu itu keluar hanya untuk menangkap kafilah Abu Sufyan. Maka para sahabat mengambil sistem perang duduk, karena nggak punya pedang, duduk aja bersila dan mereka berdiri, siap disembelih. Allah berkata dalam Al-Quran, "Faka'annama yusaquna al-mauti wa hum yanzurun." Mereka sudah menyerah siap disembelih. Tapi ternyata apa? Karena Allah ingin memenangkan generasi ini, menang aja. Allah turunkan malaikat dan menang. Jadi artinya gini, nggak usah khawatir. Anda pelaku syariat, ketika Anda benar-benar konsisten ikut Allah secara kehidupan, bukan secara produk, saya ulang berkali-kali, tapi Anda ikut Allah secara kehidupan, maka nggak usah khawatir. Dipastikan bahwa Allah akan turun tangan untuk suatu saat menjadikan apa yang kita bawa ini menjadi sebuah alternatif dan dipilih dalam sebuah kondisi di muka bumi. Itu sudah pasti. Itu sebuah keniscayaan. Karena memang akan nampak secara bertahap bahwa manusia ini sehebat apapun dia menghindari syariat Allah, dia pasti membutuhkannya. Seorang ahli otak di Amerika baru-baru ini, dia menemukan sebuah penemuan ilmiah bahwa di otak ada sebuah sel yang sel ini tidak bisa menerima asupan darah kecuali seseorang dalam posisi bersujud. Dan semakin sering bersujud, semakin sehat otak ini, karena asupan darah kepada sel ini maksimal. Dan dia mengatakan begini, jumlah minimal posisi sujud yang harus dilakukan oleh manusia setiap hari adalah persis seperti jumlah sujudnya orang Islam dalam sholat fardu. Padahal dia bukan orang Islam, sama sekali dia bukan orang Islam. Akhirnya kan muncul semacam kayak yoga yang dimana orang menyungsang diri, kepala di bawah. Tapi kan berbeda dengan ajaran Islam. Kita kan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perhatikan. Tapi teman-teman, ini hebatnya Islam. Kalau kita ikut Islam, jangan menunggu penemuan ilmiah. Jadi bukan karena ada penemuan ilmiah lalu kita sholat. Bukan. Kita sholat ya ta'abudan, sebagai ibadah ya taat kepada Allah. Adapun ada penemuan ilmiah seperti yang kita temukan sekarang itu memperkuat ibadah kita, ya alhamdulillah. Tapi secara niat kita sholat tetap ikhlas lillah, karena Allah, bukan karena penemuan ilmiah itu. Nah, itu namanya ikhlas. Jadi jangan sampai kenapa Anda sholat karena ada penemuan ilmiah nih. Bukan begitu. Ya kita sholat ya karena perintah Allah, aqimus shalah ala dzikri. Kata Allah, kamu sekarang sholat ingat aku, seperti itu. Ada penemuan ilmiah yang seperti itu urusan dia lah. Itu kita nggak sholat karena penemuan ilmiah tersebut. Nah inilah teman-teman, bahwa dan ini akan terus berlanjut, bahwa kebutuhan manusia terhadap syariat akan semakin terungkap, dan lama kelamaan nanti tidak ada pilihan lagi, menjadi mereka masuk Islam. Itu sudah pasti, dan sekarang sudah mulai banyak
ya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Saudi ada seseorang kaya raya. Dia saking kayanya, dia selalu keliling dunia. Dan dia punya karakter nggak suka puasa. Nah, di Ramadan supaya dia tidak kena puasa, dia berjalan sebagai musafir. Dan ini dia lakukan setiap tahun sepanjang tahun. Setelah sekian tahun dia punya kebiasaan itu menghindari puasa, dan dia selalu atas nama safar, sehingga dia tidak berpuasa. Tiba-tiba terkena suatu penyakit. Dia keliling kepada dokter-dokter di seluruh dunia untuk bisa mengobati penyakitnya. Terakhir dia terdampar di tangan seorang dokter di Jerman, seorang Nasrani. Dokter ini setelah meneliti secara mendalam, dia mengatakan begini: Anda tidak akan sembuh dari penyakit Anda kecuali Anda melakukan satu hal. Kamu ada siap? Siap. Apa itu? Puasa. Kaget dia. Ini aku hindari selama ini. Dan kata dokternya ini, aku pernah tahu bahwa di agama Anda itu ada puasa itu. Ya itu yang saya hindari selama ini, kata si orang Saudi ini. Ya udah, akhirnya dia sekarang puasa normal dan sehat seperti semula. Jadi jangan coba-coba ya menghindari saya. Dan kita sebagai para masyarakat harus yakin, harus percaya diri, harus pede bahwa ini dari Allah, dan aku yakin bahwa semua manusia butuh ini, dan aku yakin bahwa saat nanti tidak ada pilihan kecuali harus mengikuti sistem itu. Dan akhir-akhir ini teman-teman, semua sistem riba di muka bumi di seluruh dunia itu sudah mengalami masalah besar. Di Amerika mortgage itu kolaps dan banyak sekali. Kenapa? Karena begini teman-teman. Coba selama ini kita bicara tentang riba misalnya. Kenapa riba diharamkan Allah? Sebetulnya ini satu. Dalam riba itu, kapitalis besar dia sudah memposisikan diri selevel Allah. Itu riba. Kapitalis besar dia memposisikan diri selevel Allah. Apa maksudnya? Dia memastikan keuntungan di awal. Anda pinjam uang kepada saya sejuta, wajib bayar 1,5 juta. Perhatikan, dia pasti untung. Nah, dalam akidah umat Islam tidak boleh ada kepastian kecuali Allah. Bahwa selain Allah makhluk, semua makhluk harus berkata insya Allah. Nggak boleh makhluk punya kepastian. Maka setiap sistem yang memastikan keuntungan, dia telah memposisikan diri selevel Allah. Nah, kita dalam bersyariat, kalau kita ingin ikut sistem Allah, ayo untung sama untung, rugi sama rugi. Begitulah syariat. Bahwa kita ini tidak punya kepastian. Ketika Anda berusaha, siap rugi, siap untung. Kalau tidak mau siap rugi, siap untung, ya jangan berusaha. Nah ini syariat teman-teman. Makanya dalam ayat yang dikatakan bahwa orang pelaku riba itu dia siap-siap perang dengan Allah. Fa'adanu biharbin min Allah. Karena dia sudah mengakui Tuhan, ini Tuhan. Maka dia harus bertarung untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman. Karena itu, dan kalau sudah seperti itu berarti sudah keluar dari konteks kemanusiaannya dan telah keluar dari konteks kemakhlukannya. Bahwa tidak pantas makhluk memposisikan diri selevel Tuhan. Makanya makhluk harus selalu dalam kondisi serba dia insya Allah, serba butuh Allah. Makanya kita butuh bersujud. Makanya kita perlu mengetuk langit. Gitu. Makhluknya begitu, mengetuk langit, bukan mengakui diri Tuhan. Makanya ketika Fir'aun mengatakan
ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, maka langsung Allah tenggelamkan Fir'aun di laut merah. Seperti itu. Nah. Jadi teman-teman, sistem syariat itu sebetulnya ingin mengembalikan manusia kepada posisinya sebagai makhluk. Dan syariat ini meletakkan manusia sebagai makhluk yang butuh Allah. Makanya kalau kita bicara syariat, hendaklah semua kehidupan kita jangan lepas dari Allah. Itulah jiwa-jiwa yang harus ditanamkan pada pelaku syariat, bahwa dia butuh Allah, aku butuh Allah, aku milikmu ya Allah, dan aku hanya berbuat untukmu ya Allah, dan aku akan dihisab olehmu. Nah teman-teman, ini hanya diringkas dalam 3 kata. Mohon dihafal 3 kata. Coba ikuti saya. Ya. Ada minka ya Allah. Angkat tangan ke atas. Ana minka ya Allah. Ana minka ya Allah. Ana laka ya Allah. Ana laka ya Allah. Ana ilaika ya Allah. Ana ilaika ya Allah. Jadi ada 3 kata. Minka, laka, ilaika. Lagi minka, laka, ilaika. Lagi minka, laka, ilaika. Ini inti syariat. Bahwa setiap pelaku syariat sadar bahwa aku dari Allah, minka, dan aku tidak berbuat kecuali untuk Allah, dan aku pasti akan dihisab oleh Allah. Ilaika, pasti akan ketemu Allah, dan aku akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kau pasti kembali kepadaku, dan aku pasti menghisabkan. Itu teman-teman, ya, yang harus kita pahami dalam kita memperbaharui makna bagaimana kita seharusnya beribadah syariat. Kita benar-benar merasa percaya diri gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nabi di kota Mekah sendirian berhadapan dengan sebuah sistem kehidupan orang kafir Mekah yang sudah mereka establish sendirian. Coba. Tapi karena Nabi yakin aku bersama Allah, berhasil bisa membuka kota Mekah ujungnya. Nah, itu yang harus dibawa oleh setiap pelaku syariat. Makanya kalau mendekat kepada Allah jangan setengah-setengah. Jadi masing-masing dari pelaku syariat jiwanya sudah jiwa bersama Allah, jiwa membawa agama Allah, jiwa aku marketer Allah. Itu bahasa kita, aku marketer Allah. Kalau yang lain kan marketer kepentingan, tapi aku marketer Allah. Aku ingin menyelamatkan Anda, jangan sampai usaha Anda ini menjadi keropos gara-gara Anda tidak mengikuti apa yang Allah inginkan. Itu saja. Ada seorang wanita, di Amerika lagi saya cerita ini, dia memakai jilbab, memakai hijab. Malam itu dia melewati sebuah terowongan, dan di terowongan yang gelap gulita itu ada sekelompok preman yang ganas. Wanita itu lewat. Dia lewat dengan tenang, berjalan dengan tenang. Sekalipun dia ada hidup di hatinya, karena di sekitarnya dikelilingi oleh preman, dan preman hanya melihat dan tidak mendekat kepadanya. Besok paginya wanita ini membaca sebuah koran. Ternyata apa? Malam itu jam sekian, setelah dia lewat, terjadi sebuah pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita yang setengah baya, dan kemudian preman-preman ini ditangkap oleh polisi dan dimasukkan penjara. Wanita berhijab ini, dia tertarik ingin tahu. Dia mendatangi penjara di mana preman itu ditangkap. Lalu dia bertanya, kenapa kamu kok gak menangkap saya? Kan sebelum wanita itu lewat, aku sudah lewat di situ. Apa jawab para preman itu? Kamu tidak sendirian. Kamu dikawal oleh orang-orang besar berbaju putih di belakang kamu, dan kamu tidak berani untuk maju menyentuh kamu. Perhatikan. Jadi
mengikut syariat itu aman sebetulnya. Saya yakin nih, semua kita yang hadir malam ini ditemani para malaikat. Halo, bukan khodam. Nah itu, khodam itu bagi pejuang non syariat. Nah itu teman-teman ya. Maka kalau di zaman, kalau di musim apa istilahnya bulan Muharram ini ya, bulan Hijriah, kita ingin memperbaharui hijrah kita, dan kemudian kita ingin merasakan betapa indahnya kita hidup bersama Allah Taala, bersama Al-Quran itu. Jadi maksudnya begini, maksudnya bahwa kita hendaklah benar-benar mengikuti, kembalikan istilah tadi itu, mengikuti dua hal tadi, mengikuti syariatullah dan mengikuti sunnatullah. Kalau syariatullah tadi sudah saya jelaskan bahwa syariatullah ini adalah halal. Kata Allah halal kerjakan, kata Allah haram yang kerjakan, syariatullah. Dan ini yang banyak orang Islam ambil. Salat, puasa, zakat, haji, ini syariatullah. Orang Islam rata melaksanakan. Yang perlu orang Islam tingkatkan adalah sunnatullahnya. Nah, dulu Rasulullah SAW telah memberikan contoh bahwa Nabi tidak hanya mengajarkan kepada sahabatnya syariatullah, tapi Nabi juga mengajarkan kepada sahabatnya sunnatullah. Dan hijrah yang Nabi kerjakan adalah termasuk bagian dari sunnatullah. Seandainya Nabi bertahan di kota Mekah, tidak hijrah ketika itu, dan di saat orang-orang kafir Mekah marah, semarah-marahnya, karena apa yang dibawa Nabi itu benar-benar bertentangan dengan akidah yang mereka yakini selama ini. Sampai mereka membunuh setiap sahabat yang ikut Rasulullah SAW. Sampai pernah ada kejadian, teman-teman, pagi itu ada sebuah pengumuman di kota Mekah bahwa sekarang akan dilakukan pemotongan atau pembunuhan terhadap pengikut Muhammad, kata mereka, ditantang. Dan orang-orang berbondong-bondong ingin tahu gimana sih pengikut Muhammad itu. Sampai dipromosikan ketika itu dan disaksikan oleh khalayak yang begitu banyak. Dan sahabat ini bernama Khubayb radhiyallahu anhu. Dan perhatikan kejamnya mereka. Mereka memotong sedikit demi sedikit anggota tubuhnya Khubayb. Pertama kali dia menyungkil matanya. Lalu dikatakan, Khubayb, mau nggak Muhammad menggantikan kamu di sini? Kata Khubayb, tidak. Tidak. Aku tidak ridho. Ana la arda ayusiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyauka. Fa kaifa arda ayakuna makani huna? Aku tidak ridho Nabi terkena duri, apalagi menggantikan aku di sini. Maka langsung mutilasi itu dilakukan oleh mereka. Dicungkil mata sebelahnya, dipotong hidungnya, dicabut di sini itu persatu, sampai akhirnya Khubayb menjadi tumpukan daging sudah dipotong-potong. Perhatikan. Jadi kekejaman demi kekejaman dialami oleh para sahabat yang beriman pada waktu itu, dan juga dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika diboikot misalnya, diboikot. Jadi kata boikot ini sebetulnya, teman-teman, itu senjata mereka. Masa ketika kita hari-hari ini misalnya sedang menyaksikan bagaimana kekejaman Zionis ini melakukan penjajahan, genosida di Palestina, lalu kita sebagai nggak usah jadi orang Islam, jadi manusia sudah cukup untuk memboikot orang itu. Saya kadang-kadang sedih kalau masih melihat ada orang seenaknya makan di restoran-restoran dan toko-toko belanja di situ. Dia
Memang dia tega gitu mengirim peluru ke saudaranya sendiri. Gitu. Jadi Nabi sendirian berhadapan dengan kekuasaan itu, sistem yang sangat luar biasa. Tapi Nabi nggak gentar, karena Nabi yakin aku membawa syariat, dan Nabi mencontohkannya. Maka Nabi tidak berhenti di situ, teman-teman. Nabi melakukan sunatullah. Kalau seandainya Nabi hanya berhenti di kota Mekah dan tidak hijrah, maka semua sahabat sudah terbunuh semuanya. Tapi karena Nabi melakukan sunatullah, Nabi ikut sunatullah, maka Nabi melakukan hijrah. Dan hijrah inilah yang kemudian menjadi sebuah lompatan untuk menuju sebuah kemenangan. Makanya kalau setiap kita masuk bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ini jadikan ini tahunnya Bang Muhammad. Bulan Hijrah itu ya, bulannya berlaku syariat. Atau tahun baru Islam itu tahun barunya berlaku syariat. Kenapa? Karena gini, tanggal-tanggal ibadah Islam itu adalah tanggal untuk menentukan ibadah. Kita katakan hijrah itu berkaitan dengan ibadah. Perhatikan nih, saya ingin dulu nih teman-teman. Misalnya gini, kalau ibadah kita Islam berupa ibadah harian, oleh Allah dihubungkan dengan matahari. Jadi matahari itu pas menjelang terbit, dari gelapnya malam yang paling pekat itu pecah, sehingga menimbulkan goresan di ujung timur itu namanya fajar, memecah malam, itu namanya fajar. Jadi sebenarnya cahaya matahari mau menembus gelapnya malam, itu namanya fajar. Kita wajib bangun sholat subuh. Begitu matahari setinggi tombak, itu masuk duha. Itu namanya waktu syuruk, yaitu awal duha. Bedakan antara matahari terbit al-isyraq dengan awal duha as-syuruk. Beda teman-teman. Jadi banyak yang matahari terbit habis sholat, itu masih waktu haram. Tunggu sampai setinggi tombak, itu waktu duha. Itu namanya syuruk. Itu ikut matahari ibadah kita. Matahari tergelincir masuk al-duhur. Kenapa kok tergelincir? Karena ketika matahari baru terbit dan matahari tengah-tengah, itu setan menampakkan tanduknya. Nah, kita pelaku syariah itu sebagai hamba Allah, kita itu dijaga oleh Allah, jangan sampai ikut-ikutan setan. Makanya setiap perbuatan yang menyerupai setan, Allah gak suka. Misalnya, kenapa kita tidak boleh minum pakai tangan kiri? Jawaban Nabi apa? Dia ada syaitan, dia perlu disimali, dosa disimali. Setan itu makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Padahal kan secara kualitas sama saja. Ini tangan dan makan silakan. Tapi kenapa kok kalau tangan kiri Nabi nggak suka, Allah nggak suka makan pakai tangan kiri, Allah nggak suka. Karena menyerupai setan. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau kidal gimana? Saya pun kidal, tetap dia makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Tapi kalau main pingpong, main badminton, nggak ada masalah. Karena setan nggak main pingpong. Badminton nggak ada masalah. Itu kalau makan dan minum itu harus kita bedakan ini sedikit. Jadi teman-teman. Jadi sebegitu rupa Allah mengatur hidup kita itu sangat rapi. Setan yang main pingpong. Kita dari matahari. Terus matahari condong, ini dulu kan nggak pakai jam, ini pakai bayang-bayang misalnya ini. Ini matahari sudah ada bayangan, nah, ada bayangannya. Ketika dirobohkan, bayangan lebih panjang daripada bendanya, itu masuk waktu asar. Terus kemudian ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Waribat. Ketika warna merah menuju barat, matahari sudah hilang total. Awal hilangnya warna merah itu disebut waktu isya. Perhatikan, itu ibadah harian kita. Ibadah pekan kita dihubungkan dengan nama hari.
Makanya nama hari ini Allah yang memberikan nama, bukan karena manusia. Ini Allah langsung. Allah rekam dalam Al-Quran, ada surat Al-Jum'ah. Itu hari Jumat kan. Jadi nama-nama hari ini dari Allah semuanya. Sampai dalam surah Al-Naba itu ada namanya waja'alna naumakum subata. Subata itu kata sabat, artinya istirahat total. Jadi sebetulnya hari Sabtu istirahat, hari Jumat itu hari berkumpul jemaah. Nanti ini mudah-mudahan Bang Muhammad benar-benar sudah bisa benar-benar mandiri dari seluruh urusan dunia. Nanti liburannya hari Jumat, bukan hari Ahad. Karena dalam Islam itu nama-nama hari itu pakai angka. Hari aktif pakai angka, hari aktif. Saya ulang lagi, ingat, dalam Islam hari aktif itu pakai angka namanya. Angka 1 Ahad, itu aktif. Angka 2 Isnain, Senin. Angka 3 Salasatun, Selasa. Angka 4 Arba'atun, Arbi'ah, Rabu. Angka 5 Khamsatun, Khamis, Kamis. Ini hari aktif, hari kerja. Nah, lalu hari berkumpul memperbanyak ibadah hari Jumat, jemaah. Hari istirahat Sabat, Subuh. Itu yang sudah ada. Tapi karena yang memimpin dunia ini adalah non-Islam dan mereka beribadah di hari Ahad, akhirnya hari Ahad diliburkan. Oh gitu. Nah, itu sebabnya. Itu asbabun nuzulnya. Nuzul. Ya kita tahu. Makanya nanti insya Allah kalau seumpama ini benar-benar bisa independen kan, itu bagus juga kalau bikin aturan penggajian misalnya setiap akhir Muharram, akhir bulan Ramadan penggajian, bukan akhir Januari, bukan. Sehingga teman-teman hafal semua bulan Hijriah. Ya kan? Kenapa kok hafal bulan Masehi? Karena gajiannya dihubungkan dengan bulan Masehi. Halo. Ya. Gimana? Itu ibadah pekanan dihubungkan dengan nama-nama hari. Nah, pas hari kedua Senin dan hari kelima Khamis, ini kegiatan malaikat naik ke langit semua membawa amal hamba-hamba Allah untuk dilaporkan. Kata Nabi, uhibbu an asuma yawmal isnain wal khamis. Perhatikan, jadi nama hari dari Allah dan Rasulullah disebutkan. Aku suka berpuasa hari Senin Kamis. Li'annahu yawmun rufi'a fihi al-amal. Karena itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa nasai. Maka aku suka ketika apapun dilakukan, aku sedang berpuasa. Nah itulah teman-teman, ini syariat. Jadi syariat itu kehidupan sebetulnya. Nah, kalau ibadah itu berupa ibadah bulanan, dihubungkan dengan bulan di langit. Misalnya nih, pas bulan sempurna tanggal 13, 14, 15. Nah, langit nampak putih, disebut al-abyad, B. Tuh, abyad bahasa Arabnya. Langit putih cerah ceria. Maka di ketiga hari itu kita berpuasa ayyamun. Lagi-lagi itu ada di tanggal Hijriah. Tanggal 13, 14. Dan persis sama. Tanggal 1, bulan tanggal 1. Jadi satu irama dengan bulan di langit. Bandingkan dengan misalnya bulan Masehi. Tanggal 1 Januari, bulannya sudah tanggal 15. Karena memang dia bukan ukurannya bulan. Dia itu ukurannya ya asalkan ganti hari aja. Tapi kalau bulan dalam Islam itu memang benar-benar bulan persis seperti jalannya bulan di langit. Makanya tanggal sebulan itu kata Nabi berganti-ganti, kadang lengkap 30 hari, kadang 29. Jadi kalau kita puasa Ramadan nih misalnya 29 masih lengkap sebulan. Enggak salah, enggak. Dan sama pahalanya dengan orang yang berpuasa 30 hari sama saja. Nabi bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Sebulan itu adalah 30 hari. Seperti ini, 3 kali 1, 2, 3. Terus kata Nabi,
Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Dan sebulan itu kadang-kadang 29 hari. Tapi kalau pas Ramadan ternyata kita puasa 28 hari, berarti salah tanggal. Maka kita wajib mengganti dan melengkapi 1 hari lagi. Seperti itu. Walaupun 29 hari itu lengkap. Nah, kalau ibadah kita, ibadah tahunan, ini dihubungkan dengan nama-nama bulan. Nama-nama bulan, karena yang ngasih nama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra Yawma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwa setahun itu 12 bulan. Nah, ini menjadi ukuran bahwa amal ibadah tahunan dihubungkan dengan nama-nama bulan. Maka setahun sekali kita berpuasa Ramadan. Dan untuk puasa Ramadan, karena ini lengkap sebulan, Nabi memastikan bahwa gunakan ru'yah. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Mulailah puasa Ramadan kalau sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Dan berhentilah puasa Ramadan kalau sudah melihat hilal tanggal 1 Syawal. Udah begitu aja. Gampang, simpel. Karena ukurannya bulan. Gitu. Nah, ada pun perbedaan pendapat masalah hisab dan itu urusan pikiran masing-masing. Tapi yang jelas, Nabi memberikan panduan seperti itu. Kalau haji misalnya juga dihubungkan dengan bulan-bulan Hijriah, gitu. Tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah kita mabit di Musdalifah. Subuhnya melempar jumrah Aqabah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah semua jemaah haji mabit di Mina dan mereka setiap hari melempar ula wusta Aqabah. Itu semua berhadapan atau berhubungan dengan Hijriah, bulan Hijriah. Maka ikut syariat artinya teman-teman bahwa kita semua itu jangan memisahkan diri dari sistem Allah ini. Sistem Allah ini. Makanya bagus juga kalau seumpama nih bisa berhasil suatu saatnya kita mengikuti sistem Allah. Jam kerja sesuai dengan waktu sholat misalnya. Jangan sampai, saya juga tertarik itu. Mudah-mudahan di sini juga sudah demikian ya. Ada sebuah perusahaan itu kalau sudah 15 menit sebelum adzan zuhur, direktur utamanya itu mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua staf di setiap lantai, hentikan rapat, hentikan kegiatan. 15 menit lagi adzan zuhur, semuanya harus bergerak keluar menuju salat. Begitu diwajibkan. Ada yang begitu. Halo. Saya sempat tanya juga, Anda nggak rugi? Ya, rugi sih rugi, tapi gantinya 1000% dari Allah. Kayak gitu. Rugi, ada kerugian. Artinya gini teman-teman, pokoknya kalau ikut syariat nggak usah ragu lah sama Allah. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya ikut produknya, tapi ikutlah semua kehidupan kita. Dan ini makna meneladani Rasulullah SAW dalam kita bersyariat. Saya kira itu mungkin teman-teman curhatan saya ya, mudah bermanfaat dan semoga Allah berkahi. Ini saya merasa ngobrol di sini karena tadi langsung disambut oleh Pak Dedi dan Pak Iksa ya. Jadi saya merasa dekat sekali, jadi saya kayak ngobrol aja di sini, alhamdulillah. Makanya saya bicara curhatan karena saya merasa bahwa this is my home gitu ya. Saya merasa ini rumah saya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun. Nyanyinya Sofyan makan sirik. Cukup sekian, terima kasih.
Tausiahnya. Sekali lagi terima kasih atas kajiannya dari Ustaz Al-Yamin Filsafat. Untuk selanjutnya foto nanti ada untuk acara selanjutnya santunan anak-anak yatim piatu. Pemberian bantuan simbolis kepada adik-adik yatim piatu di sekitar Muhammad Tower. Untuk itu kepada Pak Deni, Pak Isa, Pak Wang, dan Pak Noviwardi. Mungkin ada dari Pak Afrid dari MI untuk dapat ke depan, dan adik-adik yang dipanggil atau yang saya sebutkan untuk dapat ke depan kepada Ananda Mutiara, Ananda Ahmad Firdaus, Ananda Muhammad Akmal, dan Ananda Fadia Oktaviana, serta kepada Bapak Abdul Salam selaku perwakilan atau ketua RT 07 pendamping dari adik-adik kita ini, pada Pak Dedi, Pak Riksa, Pak Wardana, mungkin ada Pak Afif, ada Pak Naufiwardi untuk dapat ke depan. Dari tim HCB. Dan kepada Pak Zefrin, Pak Ferudin, Pak Hamdi ataupun Ustaz Yakub dari selaku pembina di Masjid Al-Mama, dan Ustaz Yakub selaku ketua DKM. Oke, untuk pembagiannya berupa santunan dan nanti ada souvenir dari, silakan Pak.